Diskusikan kembali bagaimana jalannya debat tadi. Masih bersama dengan saya, Mas Jayadi Hanan dari SMRC, dan juga pengamat tata kota, Mas Nirwono Yoga. Saya mungkin kita mulai dari bagaimana menurut Mas Jayadi Hanan maupun Mas Yoga, apakah debat tadi sudah betul-betul memenuhi harapan? Apakah paling tidak jawaban dari setiap pasangan ini sudah tidak normatif, sudah konkret, sudah betul-betul bisa dijalankan begitu? Mungkin dari Mas Jayadi Hanan dulu. Silakan. Iya, kalau kita lihat dua-dua unsur itu tetap ada ya. Normatif ketika bicara visi misi itu masih banyak, semuanya saya kira cenderung normatif. Tapi unsur-unsur substantif yang cukup realistis dan konkret juga banyak gitu ya. Baik dari pasangan petahana maupun dari pasangan penantang gitu. Cuma memang kalau dari segi substansi debat ini kita melihat bahwa jawaban-jawaban dari, secara umum saya melihat jawaban-jawaban dari ketiga pasangan ini cenderung berimbang, ya. Cuma memang jadi misalnya dari Anies soal OKOC itu sebenarnya cukup terdengar masuk akal, gitu ya. Artinya bisa dilakukan tampaknya. Program bantuan langsung tunai dan sebagainya seperti yang ditawarkan oleh Agus Silvi juga kan tidak asing bagi kita ya. Dan demikian juga dengan Ahok Jarot gitu. Nah, cuman memang harus diakui sebagai petahana Ahok Jarot pasangan nomor 2 ini punya keunggulan karena mereka tidak sekedar menunjukkan apa yang akan mereka lakukan, tapi kan dia memberikan contoh bahwa yang sudah dilakukan begini, yang sudah dilakukan begitu dan sebagainya. Di situ paling saya kira keunggulannya. Cuman overall ini dari segi substansi memang yang paling banyak kurang konkret dari Agus ya kelihatannya. Dan yang tampak wajar saya kira karena petahana yang tampak paling mudah dimengerti ya dan paling konkret tentu saja dari Ahok Jarot ya. Secara umum begitu. Nah, cuma itu dari segi substansi. Tapi dari segi style, gaya debat menarik. Pertama ada kemiripan dari ketiganya dari segi style, yaitu fokus pada kekuatan masing-masing dan mencoba untuk mengurangi kelemahan masing-masing. Agus Silvi misalnya, Agus itu fokus sekali dengan gayanya sebagai anak muda, tegas ya, dengan personality yang penuh energi, itu kelihatan ditunjukkan karena memang menurut berbagai survei itulah kekuatan dia antara lain. Sekaligus dia ingin menunjukkan mengurangi kekurangannya, yaitu kekurangan yang dia miliki yang paling tampak di publik, kekurangan pengalaman. Tadi lebih banyak dia yang tampil. Ingin menunjukkan bahwa dia pun tidak tergantung kepada Ibu Silvi yang selama ini kita anggap bisa mengatasi kekurangan itu. Ahok Jarot jelas juga, Ahok tampak sekali kalau kekuatan mereka fokus pada kinerja mereka, ya kelihatan situ. Dan Ahok kelihatan sekali mencoba mengurangi kekurangan utama dia, yaitu dianggap tidak santun, bicara sering ceplos-ceplos kasar, itu tampak sekali diupayakan dan dia berkali-kali mengatakan saya memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi Anies demikian juga, fokus pada kekuatannya, santun, tampak berpendidikan dengan gaya bicaranya yang runtut dan sebagainya itu, sekaligus ingin mengurangi kekurangan yang selama ini muncul, yang dianggap muncul dan mereka mirip dengan Agus, yaitu kinerjanya yang masih dianggap kurang. Mereka berusaha menunjukkan hal-hal konkret yang mereka bisa lakukan. Itu stylenya gitu. Tapi dalam upaya untuk membuat connection kepada publik, tiga kandidat ini sama-sama sadar bahwa mereka sedang berbicara kepada para konstituen yang mereka tuju. Itu yang kita bisa lihat. Mas Yoga? Ya, kalau dari saya sebenarnya kita saya lebih ke fokus ke penataan lingkungan dan transportasi sebenarnya ya. Yang terutama di soal penggusuran tadi yang ditayangkan. Nah, ini sebenarnya kalau dari tampilan dari ketiga kandidat memang secara umum pada umumnya sudah saya prediksi, artinya di sini terlihat bahwa soal data, soal apa yang sudah dilakukan lebih menonjol di pasangan nomor 2 ya. Sedangkan nomor 1 tadi lebih bicara soal membangun tanpa menggusur. Kemudian yang ketiga mengusulkan tentang urban renewal atau peremajaan kawasan yang ditonjolkan. Nah, yang perlu dikejar sebenarnya nanti adalah bentuk konkret dari pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3 tadi, bentuk konkretnya seperti apa? Contohnya, tadi itu belum konkret banget ya, belum tuntas gitu ya. Ada hal yang menurut saya juga mengganjal, yaitu semua sepakat bahwa
tidak boleh yang dikembangkan nomor 1 nomor 3 tadi tidak boleh melanggar prosedur gitu kan, karena dia mengkritik kebijakan yang pasangan nomor 2 bahwa apa yang dilakukan di beberapa tempat penggusuran tadi melanggar prosedur. Nah, sementara yang jadi pertanyaan adalah sekarang bagaimana dalam tata ruang kota ya sebenarnya kalau sebuah pemukiman itu kalau peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukannya umpamanya. Nah, ini kan berarti ada dua hal yang bertentangan. Satu, dia secara tata ruang kota tidak sesuai dengan peruntukan, artinya melanggar prosedur gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang juga perlu dijawab adalah kalau membangun sesuatu di suatu lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruangnya, apakah itu tidak melanggar prosedur juga gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu dijelaskan nanti ke depan, karena ini memberi keyakinan kepada pemirsa apakah konsep membangun tanpa menggusuri benar-benar bisa diterapkan atau tidak. Kemudian peremajaan kawasan seperti apa yang bisa dilakukan secara konkret, yang artinya juga tidak merelokasi, tidak memindahkan di kawasan tersebut dalam konteks tata kota seperti apa. Gitu. Nah, di samping itu yang nomor 2 sudah pasti jelas kalau kita baca, maka kebijakan seperti normalisasi 13 normalisasi kali ya nanti ya sampai dengan 2022 ya tentunya ya. Nah, ini bisa dipastikan kalau sistem itu yang dilakukan, maka akan lebih banyak lagi normalisasi kali, revitalisasi waduk yang konsekuensinya adalah akan banyak penggusuran. Nah, ini menurut saya yang harusnya dikejar nanti. Dan ini juga bagi warga Jakarta ini harus hati-hati dalam memilih. Artinya jangan sampai kalau tidak membaca dengan persis gitu ya, nanti justru akan dikecewakan di kemudian hari. Tapi paling tidak warga Jakarta berdasarkan tadi paparan mereka itu sebagian besar dari program andalan mereka itu sudah ditangkap lah ya, sudah dipaparkan begitu kalau ya? Ya secara umum ya, secara umum ya. Baik kalau kita bicara secara umum dalam konteks tadi ada sosial ekonomi, kemudian lingkungan transportasi dengan pendidikan dan keamanan kan terkait juga dengan tata kota sebenarnya kan. Nah, secara umum sudah menggambarkan, tetapi yang perlu didetailkan adalah program-program yang bisa dilakukan, realistis atau tidak. Tapi apakah program-program dari masing-masing pasangan ini berbeda dengan satu yang lainnya, atau sepertinya supaya para pemilih ini bisa betul-betul membedakan begitu 1, 2 dan 3? Yang menarik sebenarnya saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Saya justru melihat kalau seandainya konsepnya tiga-tiganya nanti siapapun yang menang, ketika konsep tadi sebenarnya bisa dilakukan. Contoh tadi Mas Jadi pernah tadi diskusi kita ya, yaitu soal pemberian bantuan langsung sementara dari pasangan nomor 1. Kemudian yang kedua punya program subsidi 6 program gitu kan. Nah, sementara yang pasangan nomor 3 kan punya OKOC tadi. Nah, ini sebenarnya bukan bertentangan, justru saya melihat saling melengkapi. Maksudnya begini, untuk konteks dalam individu atau keluarga, tentu BL sementara dan juga 6 program ini menyasar kepada keluarga. Sementara kalau kita bicara OKOC, ini kan bicara soal kawasan, mana bantuan per kecamatan tadi. Nah, kalau ini dipadukan, justru akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu satu. Kedua, dalam soal transportasi tadi juga, kebijakan transportasi juga menarik sebenarnya. Dari masing-masing pasangan 1, 2, 3 ini bukan bertentangan, tapi justru saling melengkapi. Nah, itu akan ideal nanti hasil dari seperti diskusi debat publik ini dicatat oleh KPU, nanti akan menjadi pegangan siapapun gubernurnya. Kalau itu ide yang bagus, tidak ada salahnya untuk diterapkan. Kalau Mas Jadi menurut Anda bagaimana kemudian? Iya, tidak terlalu terlihat kontrasnya. Yang paling kontras paling soal penggusuran. Ya, di situ yang kontras. Ya, misalnya Anies Sandi jelas akan memperbarui renewal tadi ya, meskipun tidak begitu jelas ya. Tapi ada clue ketika Anies Sandi mengkritik Ahok Jarot soal janji membangun kampung deret. Mungkin mereka berpikir soal urban renewal dengan salah satunya dengan pola kampung deret itu, mungkin itu. Kalau pasang nomor 1 jelas membangun tanpa menggusur. Tapi memang pertanyaannya bagaimana, itu yang tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasan sepanjang perdebatan itu soal itu. Pokoknya membangun tanpa menggusur. Ahok Jarot jelas kita akan membangun, dan kalau perlu menggusur sepanjang itu memang melalui kajian dan diperlukan, itu akan dilakukan. Dengan berbagai pendekatan seperti yang mereka bilang tadi, misalnya yang terlalu disebut adalah mereka akan menggusur kalau sudah disiapkan rumah susunnya. Kalau rumah susunnya belum ada, tidak akan direlokasi dan sebagainya. Di situ paling yang kontras. Yang lain-lain tidak terlalu banyak kontrasnya. Tapi bahkan tadi
seperti yang kita diskusikan di belakang, kok cenderung saling melengkapi begitu. Oke, baik Mas Jayadi, kalau kita bicara mengenai karakteristik undecided voter tadi kita sudah bicara swing voter, apakah kegelisahan mereka melihat debat Cagup tadi akan membuat mereka menentukan pilihan? Sudah bisa langsung ke situ atau belum? Bagaimana? Mungkin belum ya. Masih ada mungkin belum terlalu banyak. Masih ada kesempatan untuk dua debat lagi saya kira. Dan memang banyak di antara undecided voters itu baru akan memutuskan menjelang hari H. Ya. Yang dari jauh-jauh hari sudah memutuskan tuh menurut berbagai survei dari SMRC, yang dari jauh hari sudah memutuskan tuh ada sekitar 42%. Dan itu tidak akan berubah kalau sudah jauh-jauh hari itu? Yang jauh-jauh hari itu cenderung tidak berubah. Tidak berubah, ya. Nah, sekarang masih banyak yang masih melihat itu. Yang sudah terlihat betul 17-20% di antara yang sekarang sudah menentukan pilihan itu masih bisa berubah dan itu masih bisa dirayu melalui debat ini. Yang kedua 18-20% masih undecided itu ya. Nah, tetapi paling tidak sekarang ini minimal ya Agus yang selama ini diragukan bisa masuk dalam kancah perdebatan, paling tidak untuk level yang ditetapkan orang kepada dia sudah masuk di level itu. Di luar dugaan begitu ya kalau dia. Iya, saya kira dia lulus lah begitu ya. Meskipun saya kira belum bisa mengungguli dua yang lain. Belum bisa karena masih kebanyakan normatif dan dia masih dalam misi untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia siap untuk berdebat berdamping dengan para kandidat lain yang sudah berpengalaman. Baik, kita lanjutkan isu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Special Report Jakarta Memilih kembali saat lagi. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Mas Yoga. Mas Yoga, kan ada beberapa isu besar sebetulnya yang diharapkan terjawab begitu dalam debat kali ini, seperti banjir, macet, dan kemudian mungkin ada isu sensitif reklamasi. Betul. Nah, paling tidak itu terjawab tidak sih sebetulnya oleh para pasangan ini mengenai program mereka? Apakah itu betul-betul realistis bisa dilakukan atau secara umum kalau tadi isu 3 yang ditanyakan banjir, macet, sama isu yang paling sensitif adalah reklamasi belum terjawab ya. Saya melihat begini contohnya, kita bicara mulai dari reklamasi dulu ya. Harusnya dari pasangan 3 ini sudah jelas mana yang menolak reklamasi, mana yang tidak menolak reklamasi. Artinya ada kepastian reklamasi akan lanjut. Nah, persoalannya kan ada 2. Kalau dia menolak, maka dia akan menghadapi satu masalah kasus hukum, bagaimana persiapannya, dan yang kedua kalau pulaunya sudah ditinggalkan, mau dijadiin apa, gitu kan? Tidak mungkin hanya menolak saja, tapi tidak punya konsep bagaimana keberlanjutan dari pulau yang sudah terbangun tadi, mamanya. Nah, ini menunjukkan dia punya wawasan ke arah mana, gitu. Karena contoh umpamanya kalau pulaunya tidak boleh dibangun, terus dengan 2 pulau yang sudah dibangun, saya akan membangun menjadi taruhlah ruang publik bagi masyarakat, umpamanya. Apa menjadi hutan kota, umpamanya, daripada dia membangun ruko, gitu kan. Tapi harus ada gagasan-gagasan baru yang akan ditawarkan di situ, gitu. Apalagi kalau umpamanya saya bicara Asian Games 2018, gitu kan. Nah, ini sudah terbangun, tidak bisa digunakan, ya udah saya akan bangun stadion untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tapi untuk kepentingan publik kan ini sebenarnya. Nah, jadi harus ada gagasan-gagasan yang keluar dari dari kondisi yang ada sekarang, gitu. Tidak bisa hanya bicara saya menolak, saya setuju, gitu. Ini satu. Kemudian yang soal kedua, soal kemacetan lalu lintas tadi ya. Transportasi namanya. Transportasi yang dipikirkan ini kan selalu bicara soal transportasi dari pinggir ke tengah kota. Orang Depok, orang Bekasi, orang Tangerang yang menuju ke kota yang justru sebenarnya tidak memilih. Artinya yang harus dipikirkan bagaimana orang yang ber-KTP DKI, yang berada tinggal di dalam DKI, yang akan memilih istilahnya itu dia dimudahkan dalam beraktivitas untuk bertransportasi sebenarnya. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara lebih fokus lagi ke situ, salah satu yang bisa dilakukan adalah penataan tata ruang, yaitu bagaimana membangun pemukiman bukan di pinggiran, tetapi justru di tengah kota. Nah, kalau kita perhatikan pasangan nomor 2 ini kan cenderung membangun rusun namanya. Tapi jangan lupa rusun yang dibangun oleh Pemda DKI sekarang ini adalah rusun-rusun yang berada di pinggiran tepi DKI, yang artinya mereka memerlukan biaya transportasi ke tengah kota yang pada ujung-ujungnya juga tetap akan macet sebenarnya. Yang ini juga belum tuntas di situ ya. Yang ketiga terakhir banjir tadi ya. Banjir ini kan masalah yang sangat laten sebenarnya. Nah, kita belum mendengar bahwa tadi kalau kita bicara soal data atau indikator yang jelas. Kita bicara umpamanya data yang paling terakhir paling parah itu tahun 2012 umpamanya. Nah, tahun 2012 itu lebih dari 60% wilayah DKI Jakarta tergenang. Nah, sekarang ada nggak indikator yang jelas umpamanya dalam 5 tahun ke depan saya akan mengurangi menjadi 30% aja. Nggak usah sampai
bilang Jakarta bebas banjir. Nah, 30% ini kan indikatornya jelas. Per tahun dibagi 5 aja udah pasti 6%. Dan 6% ini apa yang harus dilakukan supaya banjir tadi berkurang 6% gitu. Jadi warga bisa melihat bahwa yang akan dilakukan itu memang benar-benar konkret, bisa diukur. Jadi kalau bisa dikatakan gagal atau tidak, tinggal dilihat dari indikatornya tadi. Baik. Saya ke Mas Jayadi, apakah dalam debat tadi tiap pasangan calon betul-betul menggunakan kesempatannya untuk mengkritisi, menyerang kelemahan dari pasangan lain, khususnya kalau kita bicara mengenai program-program yang sensitif ya, seperti tadi banjir, macet, bagaimana? Iya, ketiga-tiganya berupaya menyerang. Ahok misalnya sejak awal sudah mencoba menyerang, demikian juga Agus dan Anies. Apa yang bisa kita ingat, kalau Agus kan dari awal menyerang soal penggusuran, kalau Anies dari awal kembali ke tema umum dia membangun benda mati, kemudian juga soal penggusuran, kemudian soal pendidikan yang juga disinggung gitu. Sementara Ahok menyerang Agus dengan rumah apung, kemudian soal bantuan langsung tunai yang dianggap tidak mendidik dan sebagainya. Walaupun sebenarnya bisa diserang balik oleh Agus ya, karena ternyata yang subsidi 6 program itu sebetulnya juga seperti bantuan langsung tunai juga kan. Untuk lain tentu tidak tunai dalam arti kontan uang cash langsung cash, tapi dalam bentuk kartu pun, walaupun kartu itu kan tunai juga gitu ya. Itu sementara terhadap Anies dia menyerang sebagai teori, dosen, kemudian dulu waktu Menteri Pendidikan ngapain aja, kira-kira ada cluenya di situ. Jadi ketiga-tiganya berusaha menyerang pihak lawan sesuai dengan kelemahannya masing-masing. Anies menyerang Ahok dengan yang paling bisa kita ingat, jangan remehkan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, memecah belah. Kita tahu maksudnya kan? Itu Pulau Seribu maksudnya, antara lain. Jadi semuanya berusaha menyerang. Tetapi pola penyerangannya yang menarik adalah kalau Ahok cenderung menyerang Anies dan Sandi, Anies, Sandi dan Agus Silvi semuanya. Nah, Anies, Sandi dan Agus Silvi cenderung menyerang Ahok saja. Ada momen mereka saling serang. Anies menyerang Sandi, Anies menyerang Agus. Seingat saya, yang saya ingat satu kali atau ya beberapa kali lah, tidak sebanyak. Demikian juga dengan Agus. Jadi tampaknya ada pola dari dua kandidat penantang untuk menyerang lebih banyak ke petahana, which is masuk akal saya kira, karena memang yang paling berat untuk dikalahkan dalam konteks debat secara substantif dalam konteksnya adalah dari petahana. Baik, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kita masih punya satu segmen lagi untuk kita bahas lagi. Pemirsa, Special Report Jakarta Mobil akan kembali saat lagi. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ke Mas Jayadi lagi. Kita sekarang bicara ke depannya. Nah, ini kira-kira dalam 2 debat lagi yang akan dilakukan, kira-kira apa yang harus disiapkan dari tiap pasangan calon, apa yang harus diperbaiki, apa yang kemudian harus dikembangkan, Mas Jayadi? Satu, saya kira yang harus mereka pertahankan adalah style debat mereka sudah oke ya. Fokus dengan apa yang direncanakan dari awal, tidak terpancing emosi dengan ada beberapa yang mencoba memprovokasi kan, tapi tidak terpancing begitu, terutama untuk Ahok dan Jarot ya. Sementara untuk Agus saya kira boleh mempertahankan yang dia miliki sekarang dengan energi yang baik segala macam, karena salah satu appeal kepada anak muda pemilihnya. Tapi dia harus lebih bicara lebih konkret, itu yang PR utama dia untuk ke depan. Pak Silvi juga begitu, harus lebih lebih menunjukkan kemampuannya sebagai seorang yang sudah sangat berpengalaman di pemerintahan. Ya, sehingga sebagai seorang birokrat dia harus menguasai data-data, menunjukkan solusi-solusi yang lebih konkret gitu. Itu terutama kalau menyangkut soal layanan publik misalnya, kan nanti akan dibicarakan saya kira di masa yang di debat berikutnya. Anies untuk Anies Sandi demikian juga ada kesan masih ada kesan bahwa Anies cenderung lebih bergaya dosen atau motivator, itu yang masih ada kesan seperti itu yang harus dilengkapi dengan data-data yang lebih konkret gitu. Nah, yang berikutnya adalah saya kira mereka punya banyak kesempatan untuk terutama untuk menguliti program-program atau rekam jejak dari petahana ya. Tadi yang disebut oleh Pak Yoga soal reklamasi, soal penggusuran, soal pendidikan dan sebagainya. Baik, Mas Yoga. Ya, sebenarnya 3 aja cukup ya. Yang pertama,
apa yang sudah dijelaskan pada hari ini kan masih banyak hal-hal yang ditanyakan ya, masih belum jelas lah artinya. Nah, dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan ini tim suksesnya bisa segera menjelaskan secara detail apa yang tidak terjawab di dalam debat publik ini, gitu ya. Jadi contohnya, jadi contoh paling mudah namanya membangun tanpa menggusur. Ini konkretnya seperti apa, gitu kan? Peremajaan kawasan atau urban renewal seperti apa konkretnya. Nah, jadi kita bisa membaca bahwa pasangan 1 dan 3 ini ada suatu hal yang ditawarkan yang baru dari pasangan nomor 2. Itu satu. Kemudian yang kedua, waktu 2 minggu ini saya rasa waktu yang harus diefektifkan untuk mengumpulkan data-data lebih lengkap lagi. Jadi saya berharap debat publik kedua ketiga itu semuanya berbasis data. Jadi dengan demikian apa yang dikatakan oleh pasangan 1, pasangan 2 dan pasangan 3 itu bisa menggunakan data yang sama gitu. Jadi artinya kita bisa mengukur gagasan yang baru atau orisinal apa dengan data yang sudah ada tadi gitu kan. Karena ini untuk melawan kecenderungan petahana yang akan cenderung melanjutkan program yang sudah ada gitu. Artinya 1, 2, 1, 3 harus melahirkan konsep-konsep yang orisinal. Nah, yang ketiga menurut saya ini tadi gagasan yang baru, yang cerdas, yang segar ini tentu akan berpengaruh terhadap para pemilih yang belum memilih saat ini. Swing voter tadi ya. Iya. Baik, Mas Yoga terima kasih telah bersama kami, selamat malam, dan juga Mas Jayadi Hanan terima kasih telah bersama kami. Dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Special Report Jakarta Memilih. Diskusikan kembali bagaimana jalannya debat tadi, masih bersama dengan saya Mas Jayadi Hanan dari SMRC dan juga pengamat tata kota Mas Nirwono Yoga. Saya mungkin kita mulai dari bagaimana menurut Mas Jayadi Hanan maupun Mas Yoga, apakah debat tadi sudah betul-betul memenuhi harapan? Apakah paling tidak jawaban dari setiap pasangan ini sudah tidak normatif, sudah konkret, sudah betul-betul bisa dijalankan begitu? Mungkin dari Mas Jayadi Hanan dulu. Iya, kalau kita lihat dua-dua unsur itu tetap ada ya. Normatif ketika bicara visi misi itu masih banyak, semuanya saya kira cenderung normatif. Tapi unsur-unsur substantif yang cukup realistis dan konkret juga banyak gitu ya. Baik dari pasangan petahana maupun dari pasangan penantang gitu. Cuma memang kalau dari segi substansi debat ini kita melihat bahwa jawaban-jawaban dari, secara umum saya melihat jawaban-jawaban dari ketiga pasangan ini cenderung berimbang, ya. Cuma memang jadi misalnya dari Anies soal OKOC itu sebenarnya cukup terdengar masuk akal gitu ya. Artinya bisa dilakukan tampaknya. Program bantuan langsung tunai dan sebagainya seperti yang ditawarkan oleh Agus Silvi juga kan tidak asing bagi kita ya. Dan demikian juga dengan Ahok Jarot gitu. Nah, cuman memang harus diakui sebagai petahana Ahok Jarot pasangan nomor 2 ini punya keunggulan karena mereka tidak sekedar menunjukkan apa yang akan mereka lakukan, tapi kan dia memberikan contoh bahwa yang sudah dilakukan begini, yang sudah dilakukan begitu dan sebagainya. Di situ paling saya kira keunggulannya. Cuman overall ini dari segi substansi memang yang paling banyak kurang konkret dari Agus ya kelihatannya. Dan yang tampak wajar saya kira karena petahana yang tampak paling mudah dimengerti ya dan paling konkret tentu saja dari Ahok Jarot ya. Secara umum begitu. Cuma itu dari segi substansi. Tapi dari segi style, gaya debat menarik. Pertama ada kemiripan dari ketiganya dari segi style, yaitu fokus pada kekuatan masing-masing dan mencoba untuk mengurangi kelemahan masing-masing. Agus Silvi misalnya, Agus itu fokus sekali dengan gayanya sebagai anak muda, tegas ya, dengan personality yang penuh energi, itu kelihatan ditunjukkan karena memang menurut berbagai survei itulah kekuatan dia antara lain. Sekaligus dia ingin menunjukkan mengurangi kekurangannya, yaitu kekurangan yang dia miliki yang paling tampak di publik, kekurangan pengalaman. Tadi lebih banyak dia yang tampil. Ingin menunjukkan bahwa dia pun tidak tergantung kepada Ibu Silvi yang selama ini kita anggap bisa mengatasi kekurangan itu. Ahok Jarot jelas juga. Ahok tampak sekali kalau kekuatan mereka fokus pada kinerja mereka, ya kelihatan situ. Dan Ahok kelihatan sekali mencoba mengurangi
kekurangan utama dia, yaitu dianggap tidak santun, bicara sering ceplos-ceplos kasar, itu tampak sekali diupayakan dan dia berkali-kali mengatakan saya memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi Anies demikian juga, ya, fokus pada kekuatannya, santun, tampak berpendidikan dengan gaya bicaranya yang runtut dan sebagainya itu, sekaligus ingin mengurangi kekurangan yang selama ini muncul, yang dianggap muncul dan mereka mirip dengan Agus, yaitu kinerjanya yang masih dianggap kurang. Mereka berusaha menunjukkan hal-hal konkret yang mereka bisa lakukan. Itu stylenya, gitu. Tapi dalam upaya untuk membuat connection kepada publik, tiga kandidat ini sama-sama sadar bahwa mereka sedang berbicara kepada para konstituen yang mereka tuju. Itu yang kita bisa lihat. Mas Yoga? Ya, kalau dari saya sebenarnya kita lebih bicara, saya lebih ke fokus ke penataan lingkungan dan transportasi sebenarnya ya. Yang terutama di soal penggusuran tadi yang ditayangkan. Nah, ini sebenarnya kalau dari tampilan dari ketiga kandidat memang secara umum pada umumnya sudah saya prediksi, artinya di sini terlihat bahwa soal data, soal apa yang sudah dilakukan lebih menonjol di pasangan nomor 2 ya. Sedangkan nomor 1 tadi lebih bicara soal membangun tanpa menggusur. Kemudian yang ketiga mengusulkan tentang urban renewal atau peremajaan kawasan yang ditonjolkan. Nah, yang perlu dikejar sebenarnya nanti adalah bentuk konkret dari pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3 tadi, bentuk konkretnya seperti apa? Contohnya, tadi itu belum konkret banget ya, belum tuntas gitu ya. Ada hal yang menurut saya juga mengganjal, yaitu semua sepakat bahwa tidak boleh yang dikembangkan nomor 1, nomor 3 tadi tidak boleh melanggar prosedur, gitu kan? Karena dia mengkritik kebijakan yang pasangan nomor 2 bahwa apa yang dilakukan di beberapa tempat penggusuran tadi melanggar prosedur. Nah, sementara yang jadi pertanyaan adalah sekarang bagaimana dalam tata ruang kota ya sebenarnya. Kalau sebuah pemungkinan itu kalau peruntukannya tidak sesuai dengan peruntukannya umpamanya. Nah, ini kan berarti ada dua hal yang bertentangan. Satu, dia secara tata ruang kota tidak sesuai dengan peruntukan, artinya melanggar prosedur, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang juga perlu dijawab adalah kalau membangun sesuatu di suatu lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruangnya, apakah itu tidak melanggar prosedur juga, gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu dijelaskan nanti ke depan, karena ini memberi keyakinan kepada pemirsa apakah konsep membangun tanpa menggusuri benar-benar bisa diterapkan atau tidak. Kemudian peremajaan kawasan seperti apa yang bisa dilakukan secara konkret, yang artinya juga tidak merelokasi, tidak memindahkan di kawasan tersebut dalam konteks tata kota seperti apa. Gitu. Nah, di samping itu yang nomor 2 sudah pasti jelas kalau kita baca, maka kebijakan seperti normalisasi 13 normalisasi kali ya nanti ya sampai dengan 2022 ya tentunya ya. Nah, ini bisa dipastikan kalau sistem itu yang dilakukan, maka akan lebih banyak lagi normalisasi kali, revitalisasi waduk yang konsekuensinya adalah akan banyak penggusuran. Nah, ini menurut saya yang harusnya dikejar nanti. Dan ini juga bagi warga Jakarta ini harus hati-hati dalam memilih. Artinya jangan sampai kalau tidak membaca dengan persis gitu ya, nanti justru akan dikecewakan di kemudian hari. Tapi paling tidak warga Jakarta berdasarkan tadi paparan mereka itu sebagian besar dari program andalan mereka itu sudah ditangkap lah ya, sudah dipaparkan begitu kalau ya. Ya secara umum ya, secara umum ya. Apalagi kalau kita bicara secara umum dalam konteks tadi ada sosial ekonomi, kemudian lingkungan transportasi dengan pendidikan dan keamanan kan terkait juga dengan tata kota sebenarnya kan. Nah, secara umum sudah menggambarkan, tetapi yang perlu didetailkan adalah program-program yang bisa dilakukan, realistis atau tidak. Tapi apakah program-program dari masing-masing pasangan ini berbeda dengan satu yang lainnya, atau sepertinya supaya para pemilih ini bisa betul-betul membedakan begitu 1, 2 dan 3? Yang menarik sebenarnya saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Saya justru melihat kalau seandainya konsepnya tiga-tiganya nanti siapapun yang menang, ketika konsep tadi sebenarnya bisa dilakukan. Contoh tadi Mas Jadi pernah tadi diskusi kita ya, yaitu soal pemberian bantuan langsung sementara dari pasangan nomor 1. Kemudian yang kedua punya program subsidi 6 program gitu kan. Nah, sementara yang pasangan nomor 3 kan punya OKOC tadi. Nah, ini sebenarnya bukan bertentangan, justru saya melihat saling melengkapi. Maksudnya begini, untuk konteks dalam individu atau keluarga, tentu BL sementara dan juga 6 program ini menyasar kepada keluarga. Sementara kalau kita bicara OKOC, ini kan bicara soal kawasan, di mana bantuan per kecamatan tadi. Nah, kalau ini dipadukan, justru akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu satu. Kedua, dalam soal transportasi tadi juga, kebijakan transportasi juga menarik sebenarnya. Dari masing-masing pasangan 1, 2, 3 ini bukan bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Nah, itu akan ideal nanti hasil dari seperti diskusi debat publik ini
dicatat oleh KPU, nanti akan menjadi pegangan siapapun gubernurnya. Kalau itu ide yang bagus, tidak ada salahnya untuk diterapkan. Oke. Kalau Mas Jadi menurut Anda bagaimana kemudian? Iya, tidak terlalu terlihat kontrasnya. Yang paling kontras paling soal penggusuran. Ya, di situ yang kontras. Ya, misalnya Anies Sandi jelas akan memperbarui renewal tadi ya, meskipun tidak begitu jelas ya. Tapi ada clue ketika Anies Sandi mengkritik Ahok Jarot soal janji membangun kampung deret. Mungkin mereka berpikir soal urban renewal dengan salah satunya dengan pola kampung deret itu, mungkin itu. Kalau pasal nomor 1 jelas membangun tanpa menggusur. Tapi memang pertanyaannya bagaimana, itu yang tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasan sepanjang perdebatan itu soal itu. Pokoknya membangun tanpa menggusur. Ahok Jarot jelas kita akan membangun, dan kalau perlu menggusur sepanjang itu memang melalui kajian dan diperlukan, itu akan dilakukan. Dengan berbagai pendekatan seperti yang mereka bilang tadi, misalnya yang terlalu disebut adalah mereka akan menggusur kalau sudah disiapkan rumah susunnya. Kalau rumah susunnya belum ada, tidak akan direlokasi dan sebagainya. Di situ paling yang kontras. Yang lain-lain tidak terlalu banyak kontrasnya. Tapi bahkan tadi seperti yang kita diskusikan di belakang, kok cenderung saling melengkapi begitu. Baik Mas Jayadi, kalau kita bicara mengenai karakteristik undecided voter tadi kita sudah bicara swing voter, apakah kegelisahan mereka melihat debat Cagup tadi akan membuat mereka menentukan pilihan? Sudah bisa langsung ke situ atau belum? Mungkin belum ya. Masih ada mungkin belum terlalu banyak. Masih ada kesempatan untuk 2 debat lagi saya kira. Dan memang banyak di antara undecided voters itu baru akan memutuskan menjelang hari H. Yang dari jauh-jauh hari sudah memutuskan itu menurut berbagai survei dari SMRC, yang dari jauh hari sudah memutuskan itu ada sekitar 42%. Dan itu tidak akan berubah kalau sudah jauh-jauh hari itu? Yang jauh-jauh hari itu cenderung tidak berubah. Tidak berubah ya. Nah sekarang masih banyak yang masih melihat itu. Yang sudah terlihat betul 17-20% di antara yang sekarang sudah menentukan pilihan itu masih bisa berubah, dan itu masih bisa dirayu melalui debat ini. Yang kedua 18-20% masih undecided itu ya. Nah, tetapi paling tidak sekarang ini minimal ya Agus yang selama ini diragukan bisa masuk dalam kancah perdebatan, paling tidak untuk level yang ditetapkan orang kepada dia sudah masuk di level itu. Di luar dugaan begitu ya kalau dia? Iya, saya kira dia lulus lah begitu ya. Meskipun saya kira belum bisa mengungguli 2 yang lain, belum bisa karena masih kebanyakan normatif dan dia masih dalam misi untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia siap untuk berdebat berdamping dengan para kandidat lain yang sudah berpengalaman. Baik, kita lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa Special Report Jakarta Memilih kembali saat lagi. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali kepada Mas Yoga. Mas Yoga, kan ada beberapa isu besar sebetulnya yang diharapkan terjawab begitu dalam debat kali ini, seperti banjir, macet, dan kemudian mungkin ada isu sensitif reklamasi. Betul. Nah, paling tidak itu terjawab tidak sih sebetulnya oleh para pasangan ini mengenai program mereka? Apakah itu betul-betul realistis bisa dilakukan atau secara umum kalau tadi isu 3 yang ditanyakan, banjir, macet, sama isu yang paling sensitif adalah reklamasi, belum terjawab ya. Saya melihat begini contohnya, kita bicara mulai dari reklamasi dulu ya. Harusnya dari pasangan 3 ini sudah jelas mana yang menolak reklamasi, mana yang tidak menolak reklamasi. Artinya ada kepastian reklamasi akan lanjut. Nah, persoalannya kan ada 2. Kalau dia menolak, maka ini akan menghadapi 1 masalah kasus hukum, bagaimana persiapannya, dan yang kedua kalau pulaunya sudah ditinggalkan, mau dijadiin apa, gitu kan? Tidak mungkin hanya menolak saja, tapi tidak punya konsep bagaimana keberlanjutan dari pulau yang sudah terbangun tadi, mamanya. Nah, ini menunjukkan dia punya wawasan ke arah mana, gitu. Karena contoh umpamanya kalau pulaunya tidak boleh dibangun, terus dengan 2 pulau yang sudah dibangun, saya akan membangun menjadi taruhlah ruang publik bagi masyarakat, umpamanya. Apa menjadi hutan kota, umpamanya, daripada dia membangun ruko, gitu kan. Tapi harus ada gagasan-gagasan baru yang akan ditawarkan di situ, gitu. Apalagi kalau umpamanya saya bicara Asian Games 2018, gitu kan. Nah, ini sudah terbangun, tidak bisa digunakan, ya udah saya akan bangun stadion untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018. Tapi untuk kepentingan publik kan ini sebenarnya. Nah, jadi harus ada gagasan-gagasan yang keluar dari dari kondisi yang ada sekarang, gitu. Tidak bisa hanya bicara saya menolak, saya setuju, gitu. Ini 1.
Kemudian yang soal kedua, soal kemacetan lalu lintas tadi ya. Transportasi namanya. Transportasi yang dipikirkan ini kan selalu bicara soal transportasi dari pinggir ke tengah kota. Orang Depok, orang Bekasi, orang Tangerang yang menuju ke kota yang justru sebenarnya tidak memilih. Artinya yang harus dipikirkan bagaimana orang yang ber-KTP DKI yang berada tinggal di dalam DKI yang akan memilih istilahnya itu dia dimudahkan dalam beraktivitas untuk bertransportasi sebenarnya. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara lebih fokus lagi ke situ, salah satu yang bisa dilakukan adalah penataan tata ruang, yaitu bagaimana membangun pemukiman bukan di pinggiran, tetapi justru di tengah kota. Nah, kalau kita perhatikan pasangan nomor 2 ini kan cenderung membangun rusun namanya. Tapi jangan lupa rusun yang dibangun oleh Pemda DKI sekarang ini adalah rusun-rusun yang berada di pinggiran tepi DKI, yang artinya mereka memerlukan biaya transportasi ke tengah kota yang pada ujung-ujungnya juga tetap akan macet sebenarnya. Yang ini juga belum tuntas di situ ya. Yang ketiga terakhir banjir tadi ya. Banjir ini kan masalah yang sangat laten sebenarnya. Nah, kita belum mendengar bahwa tadi kalau kita bicara soal data atau indikator yang jelas. Oke, kita bicara umpamanya data yang paling terakhir paling parah itu tahun 2012 umpamanya. Nah, tahun 2012 itu lebih dari 60% wilayah DKI Jakarta tergenang. Nah, sekarang ada nggak indikator yang jelas umpamanya dalam 5 tahun ke depan saya akan mengurangi menjadi 30% aja. Nggak usah sampai bilang Jakarta bebas banjir. Nah, 30% ini kan indikatornya jelas. Per tahun dibagi 5 aja udah pasti 6%. Dan 6% ini apa yang harus dilakukan supaya banjir tadi berkurang 6% gitu. Jadi warga bisa melihat bahwa yang akan dilakukan itu memang benar-benar konkret, bisa diukur. Jadi kalau bisa dikatakan gagal atau tidak, tinggal dilihat dari indikatornya tadi. Baik. Saya ke Mas Jayadi, apakah dalam debat tadi tiap pasangan calon betul-betul menggunakan kesempatannya untuk mengkritisi, menyerang kelemahan dari pasangan lain, khususnya kalau kita bicara mengenai program-program yang sensitif ya, seperti tadi banjir, macet, bagaimana Bang? Iya, ketiga-tiganya berupaya menyerang. Ahok misalnya sejak awal sudah mencoba menyerang, demikian juga Agus dan Anies. Apa yang bisa kita ingat, kalau Agus kan dari awal menyerang soal penggusuran, kalau Anies dari awal kembali ke tema umum dia membangun benda mati, kemudian juga soal penggusuran, kemudian soal pendidikan yang juga disinggung gitu. Sementara Ahok menyerang Agus dengan rumah apung, kemudian soal bantuan langsung tunai yang dianggap tidak mendidik dan sebagainya. Walaupun sebenarnya bisa diserang balik oleh Agus ya, karena ternyata yang subsidi 6 program itu sebetulnya juga seperti bantuan langsung tunai juga kan. Tentu tidak tunai dalam arti kontan uang cash langsung cash, tapi dalam bentuk kartu pun, walaupun kartu itu kan tunai juga gitu ya. Itu sementara terhadap Anies dia menyerang sebagai teori, dosen, kemudian dulu waktu Menteri Pendidikan ngapain aja, kira-kira ada clue-nya di situ. Jadi ketiga-tiganya berusaha menyerang pihak lawan sesuai dengan kelemahannya masing-masing. Anies menyerang Ahok dengan yang paling bisa kita ingat, jangan remehkan kata-kata. Kalau Anda meremehkan kata-kata, memecah belah. Kita tahu maksudnya kan? Itu Pulau Seribu maksudnya, antara lain. Jadi semuanya berusaha menyerang. Tetapi pola penyerangannya yang menarik adalah kalau Ahok cenderung menyerang Anies dan Sandi, Anies, Sandi dan Agus Silvi semuanya. Nah, Anies, Sandi dan Agus Silvi cenderung